TV Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan untuk desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam berjumpa kembali kita di ruang cakap desa. Kita makin cakap desa makin mantap. Saya Imanuddin, host ruang cakap desa, mengucapkan selamat berjumpa kembali. Salam bahagia dan salam berkah. Pada sesi pagi hari ini kita sambil menunggu Pak Ivan sedang hadir, maka kita akan bersama-sama seperti apa sih sebetulnya perjalanan kita sampai di bulan November ini udah masuk ke minggu ketiga gitu ya. Dan sebelumnya saya ucapkan salam berjumpa kembali pada rekan-rekan seluruh kerabat Indonesia yang hadir di Zoom ataupun di YouTube pada channel BPI Kementerian Pembangunan Daerah Pembangunan dan Rehabilitasi dan channel Desa Edit. Ada beberapa hal yang harus kita siapkan bersama seperti yang tadi saya sampaikan di depan adalah seperti apa sih progres-progres yang menjadi strategis gitu ya. Nah, kita ketahui bersama bahwa kemarin kita ada kegiatan daripada show gitu ya yang dilakukan oleh Dirjen PDP gitu ya. Nah, ini menjadi hal menarik itu karena di situ ada beberapa hal yang disinggung terkait dengan percepatan penyaluran dana desa di tahap 1. Ada sekitar 75.000 lebih desa di seluruh Nusantara bahwa ini pada dari mereka yang sudah salur gitu ya, sudah masuk sampai bahkan sudah terbelanjakan. Khususnya adalah pada kegiatan yang kategori ERMA gitu ya, yaitu kegiatan di antara satu adalah bantuan langsung tunai dana desa, yang kedua adalah ketahanan pangan gitu ya, yang ketiga adalah berapa besar daripada kegiatan untuk percepatan dan penerus stunting yang kita ketahui bersama adalah merupakan bagian dari implementasi Perpres 72 tahun 2021. Untuk hal itu, mohon saya minta izin untuk share screen gitu ya. Nanti kita bareng-bareng kita sikapi apa sih yang menarik dari yang kemarin dibicarakan di dalam rapat atau Zoom, di mana tenaga pendamping profesional adalah undang adalah korpor dan tapi tidak salahnya saya berbagi materi yang kemarin menjadi tulis kita bersama. Di sini ada sebuah surat edaran dari Dirjen ya, Dirjen PDP. Kita tata dulu. Di sini ada surat edaran Dirjen PDP nomor 1 tahun 2024 gitu ya. Di sini ada tertujunya kepada tiga institusi, yaitu gubernur, wali kota atau bupati dan desa. Tentunya ini sudah sesuai dengan potnya masing-masing kalau di jajaran TPP gitu ya. Kalau gubernur ya berarti adalah menjadi leading sektornya daripada beliau-beliau mentor saya, yaitu di KPW, yaitu di provinsi. Apa yang harus dilakukan oleh
KPW adalah melakukan pembinaan pemantauan penyaluran dana desa tahap 1. Ini kan berarti kita sudah tertuju gitu. Kalau KPW berarti berkoordinasi dengan gubernur, atau dalam hal ini sekarang adalah PJ-nya gubernur gitu ya. Seperti apa sih yang harus dilakukan, yaitu adalah melakukan pembinaan pada pemantauan penyaluran dana desa tahap 1. Nah, ini harus ada sebuah monitoring, tentunya ada sebuah alat kerja gitu ya, daripada jajaran KPW. Yang kedua adalah melakukan pembinaan. Ini yang dilakukan oleh gubernur adalah melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan dana desa mengacu pada peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Administrasi nomor 7 tahun 2003 tentang rincian prioritas penggunaan dana desa, dan peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Administrasi nomor 13 tahun 2003 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan desa tahun 2004. Nah, di sini yang harus dilakukan adalah oleh TPP adalah ada sebuah alat kerja bagaimana poin A dan poin B itu termonitoring, yang nantinya adalah menjadi sebuah pelaporan pada jajaran internal ataupun jajaran mentor yang itu ke Manas gitu ya. Yang kedua adalah apa yang dilakukan di dalam strategi dan PDB nomor 1 adalah untuk di Bupati atau Wali Kota. Di sini yang dilakukan oleh Bupati Wali Kota adalah yang pertama adalah mempersiapkan langkah-langkah percepatan penyaluran dana desa tahap 1. Yang kedua adalah melakukan fasilitasi penyaluran dana desa tahap 1 kepada desa yang sudah memenuhi persyaratan salur tahap 1. Dan yang C adalah melakukan pembinaan kepada kepala desa untuk mengutamakan fokus ya, untuk mengutamakan fokus penggunaan desa tahun 2020 mengacu pada Permen Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Administrasi nomor 13 tahun 2003 serta kegiatan prioritas lainnya terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa mengacu pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Administrasi nomor 7 tahun 2023. Yang terakhir, sebelum ke desa adalah apa sih yang harus dilakukan oleh Bupati Wali Kota atas surat tersebut akan bergayung sambut oleh jajaran kita, yaitu oleh tenaga ahli pemberdayaan masyarakat di tingkat kabupaten, yaitu tindakan ada TAPM kabupaten. Terhadap ABC tentunya ada sebuah alat kerja yang dilakukan oleh TAPM agar apa yang dimandatkan oleh surat edaran di tahun 2004 itu terlaksana baik oleh Bupati dan Wali Kota. Kita tentunya ada sebuah alat kerja monitoring sehingga ada sebuah kolaboratif sinergitas sehingga yang diamanatkan dalam Permendes nomor 13 dan 7 itu terlaksana dengan baik. Dan terakhir adalah desa. Apa yang dilakukan oleh kepala desa? Nah, ini tentunya adalah oleh pemerintah desa. Ini tertuju pada stakeholder-nya, yaitu kepala desa, leadernya gitu. Yang pertama adalah mempercepat penyiapan dokumen persyaratan penyaluran dana desa. Ini harus perlu menjadi sebuah frame yang sangat yang utuh. Ini adalah pertama yang dilakukan adalah peraturan desa mengenai APBD. Ya, tentunya ini sudah terselesaikan gitu. Karena dengan ketentuan di Permendagri 20 tahun 2014 itu untuk tata kelola keuangan desa melalui peraturan desa mengenai desa dapat paling lambat 31 Desember tahun yang lalu, berarti tahun 2000. Kalau kita bicara 2004 berarti tahun 2023. Ini harus sudah terselesaikan, on the track, on time. Yang kedua adalah peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerimaan saat BLT desa dalam hal menganggarkan BLT desa. Nah, ini sesuai dengan ketentuan yang kita pahami bersama, yaitu pada Permendes 7 adalah 0 sampai 25%, dengan batas data adalah sesuai dengan PMK 146 di pasal 17 ataupun di pasal 15. Yang ketiga adalah kartu skor desa konvergensi stunting. Saya ulang lagi, yang ketiga adalah kartu skor desa konvergensi layanan stunting tahun anggaran 2020-2003 yang dapat dihasilkan melalui aplikasi elektronik Human Development
atau PHD. Nah, ini yang menjadi hal yang kalau saya seksi gitu ya, karena yang kartu skor desa ini karena ini adalah produk gitu ya, produk daripada kemudian desa, tentunya rekan-rekan semua khususnya para tenaga pendidik profesional dari jajaran struktural baik di PW ataupun TAPM, PD di tingkat kecamatan, tapi lebih adalah PLD itu menjadi sebuah catatan. Nah, ini harus ada, dan bila ini menjadi sebuah teknis yaitu kita mengenal DRP. Di dalam DRP pasti ada tertulis apa sih, pernahkah kita sendiri melakukan atau Mendi kita melakukan nggak tentang pendampingan terhadap kegiatan yang menghasilkan atau desa konservasi dan layanan stunting di tahun 2020. Sebetulnya mudah dan masalah. Yang B adalah mempercepat pelaksanaan penggunaan desa yang diutamakan pada pelaksanaan fokus penggunaan dana desa tahun anggaran 2024 mengacu pada peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 13 tahun 2023 serta kegiatan prioritas lainnya terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa mengacu peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2023. Ini adalah hal yang paling menurut saya adalah jadi kunci daripada kegiatan rapor yang kemarin dilaksanakan oleh PDP. Nah, semoga apa yang tadi menjadi awalan kita mendiskusikan proses capaian kinerja kita di bulan Februari ini bisa menjadi hal yang penting. Terus kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah, saya lebih sekolah lagi gitu ya. Mohon izin saya ke Bupati Jalan gitu ya. Ada sebuah surat gitu ya. Semoga bisa melihat gitu. Ini ada bisa screen. Ini yang dilakukan salah satu oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyumas gitu ya. Ini sebagai tindak lanjut sebelum adanya surat Dirjen PDP yang tertanggal 1 ataupun tanggal 15 gitu ya. Saya terima kasih untuk pemerintah daerah Kabupaten Banyumas sudah sigap bergerak di tanggal 3 Januari 2024 dengan surat penting yaitu tentang persyaratan penyaluran ADD dan dana desa tahun 2024 yang ditujukan kepada camat se-Kabupaten Banyumas dan ekspor. Nah, ini adalah hal-hal yang tadi tertuang. Disebutkan lebih lengkap lagi ya dalam rangka persiapan aktivitas penyaluran ADD tahun 2024 dan Indonesia tahap 1 tahun 2024 diperlukan beberapa dokumen kelengkapan administrasi. Nah, di sini sedikit lagi gitu ya disebutkan seperti apa yang tadi di dalam surat Dirjen PDP gitu ya. Satu, peraturan desa mengenai APB desa tahun 2004 ini malah bentuknya soft copy dan hard copy gitu ya. Soft copy berarti ini sudah tertuang di dalam sistem keuangan desa Siskudes versi 2.06 yang sudah terposting dari situ, maka nanti desa akan melakukan printing gitu ya, menjadi sebuah copy gitu ya, nanti akan diserahkan kepada pemerintah daerah melalui camatnya. Yang kedua adalah peraturan kepala desa atas surat keputusan kepala desa tentang penetapan jumlah keluarga penerima manfaat BLT dana desa tahun 2024 baik soft copy dan hard copy. Nanti perkadesnya atau keputusannya itu kami di Kabupaten Banyumas telah memfasilitasi bareng-bareng dengan pemerintah daerah. Bentuknya adalah bisa peraturan kepala desa, perkades kepala desa tentang penetapan jumlah keluarga penerima manfaat BLT dan desa tahun 2024. Yang ketiga adalah perhitungan kebutuhan penerimaan BLT dan desa di masing-masing desa, yakni jumlahnya adalah 300.000 kali 12.
bulan yaitu Januari sampai Desember dalam format terlampir. Nanti saya tetap perlihatkan lagi. Yang keempat adalah surat pernyataan sama dalam format terlampir. Hard copy. Yang kelima, daftar laporan APBD setahun anggaran 2024 dalam format terlampir. Nah, berdasarkan tersebut maka dituliskan karena untuk kepada Kepala Desa Pemades Kabupaten Banyumas, UP Bidang Bina PP pemerintah desa paling akhir 2 Februari 2024. Ini adalah format-format yang dimaksud di surat di atas, ya adalah formatnya adalah yang pertama adalah untuk dari kecamatan, gitu ya. Ini nanti yang bertantangan adalah camat, gitu ya. Seperti ini saya bacakan surat pernyataan nomor sekian, gitu ya, yang bertantangan di ini camat. Kalau kami camat dapat contoh itu Camat Batu Raden Kabupaten Banyumas menyatakan bahwa pemerintah desa dalam wilayah Kecamatan Batu Raden telah menyampaikan dokumen peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2019. Nah, kami itu adalah siapa yang menyelesaikan cepat APBD-nya, maka oleh beliau Pak Camat itu langsung dikirim, tidak harus nunggu satu kecamatan kumpul, gitu. Karena ini adalah sebuah bagaimana upaya percepatan penyaluran daripada dana desa dari RKW ke RKD. Jadi nanti di sini ada tanda tangannya beliau Pak Camat, gitu ya. Nah, demikian seperti ini dibuat sampai ke ADD ataupun ADD, gitu ya, dari yang disebutkan di atas, gitu ya. Nah, daftar laporan APBD desa. Nah, ini adalah nanti format yang dipakai oleh beliau Pak Camat. Jadi ini sudah sudah sistematis, kalau orang bilang TSM ya, terstruktur, sistematis dan masif, gitu. Jadi tidak ada yang keluar dari ketentuan. Kami di Banyumas itu sudah ada surat tanggal di bulan 3 tanggal 3 Januari 2024, yaitu daftar laporan APBD desa tahun 2023. Nama desa, ya, nama desa-desanya cepat ya, tulis dari nomor per desa berapa, tahun berapa. Keputusan evaluasi kecamatan harus ada keputusan evaluasi. Kalau nggak ada keputusan evaluasi, nggak bisa. Nah, ini bagian bagaimana memperbaiki, menguatkan tentang kualitas belanja desa. Jadi keterangan, jadi ada tanda tangannya beliau Pak Camat, apakah dananya. Nah, ini adalah dinas kecamatan tentang rencana penyaluran dana desa tahun anggaran 2024. Nah, ini sudah dibuat formatnya, misalnya desa Pamijen, jumlah KPM-nya sekian, 300.000, jumlah bulan berarti jauh sampai berarti ada 12, nanti tinggal di belakang, nanti ada surat juga dari pengantar, dari camat, gitu ya. Nah, selanjutnya ini berikutnya adalah nanti setelah ini terselesaikan, apa sih yang harus menjadi sebuah filtrasi dari beliau Pak Camat, gitu ya. Ini adalah saya perlihatkan untuk contoh ini desa Pamijen. Ini adalah yang BLT ya. Ini yang tadi harus dituangkan di dalam surat ketentuan memberikan kepada pelapor kepada camat. Gitu. Kalau ini jadi, maka bisa akan mengisi format yang tadi dimaksud. Nah, bentuknya adalah pelaporan. Nah, berikutnya, gitu ya, karena sesuai dengan ketentuan tadi yang dimaksud di dalam surat edaran MPDP ataupun tadi sebagai itu nantinya kami di Kabupaten Banyumas tanggal 3 Januari sudah melangkah ke sana, gitu ya. Itu juga ada sebuah pelaporan nanti masuk di dalam Komspan PKD tahun 2024 adalah untuk kegiatan stunting tahun anggaran yang lalu. Ini adalah contohnya ini untuk desa Purwosari. Jadi ini bisa diambil, gitu ya, seperti
seperti yang sering kita bicarakan di Ruang Cakap Indonesia, itu dari pelaporan APBD di Siskudes pada menu laporan, yaitu laporan pertanggungjawaban. Kita ambil adalah taggingnya adalah tagging stunting gitu ya. Jadi nanti postingnya kalau desa itu bisa kita ngeklik pilihan pada APBD perubahan atau perkades setelah APBD perubahan. Nanti diklik, nanti akan ketahuan berapa yang harus diinputkan di dalam websitenya Omspan TKD gitu ya. Tadi Total Desa Wonosari adalah kegiatannya ini. Jadi ini bisa dipertahankan secara valid. Karena dulu Total nomor 3 itu kita sudah dituntun oleh BPKP terkait adanya tagging gitu ya, yang jumlahnya 18 gitu. Sekarang kan sampai 24 plus 99 gitu ya. Nah, di sini ada tagging stunting seperti ini yang dilakukan oleh belanjanya tahun 2023 oleh pemerintah Desa Wonosari. Jumlah anggarannya 183.776.800 dan relasinya hanya 174.937.044. Di dalam pelaporan di Siskudes atau APBD tahun 2023 itu angka yang 8.839.756 ini akan dijelaskan oleh pemerintah desa di dalam laporan realisasi, yaitu dengan ARK-nya. Nah, selanjutnya gitu ya, ini Pak Mijen yang ini adalah kegiatan Ermak-nya. Seperti tadi mengacu bahwa dalam penggunaan dana desa itu adalah satuannya Permendes 7 tahun 2004 dan Permendes 13 tahun 2024. Yaitu yang kita kenal ada dua, yaitu kegiatan untuk Ermak sama non-Ermak. Nah, untuk non-Ermaknya tadi di depan saya sampaikan adalah untuk kegiatan stunting tahun 2024. Ini pun bisa kita dapatkan dengan ketentuan pada sebuah sistem Siskudes di oleh BPKP sama Kemendagri adalah apabila desa tersebut telah melakukan posting. Jadi kalau belum posting tidak akan mendapatkan salinan soft copy yang nantinya bisa dicetak di hard copy untuk menjadi. Nah, di kami di pemerintah Kabupaten Banyumas, desa-desa itu nanti harus disampaikan kepada UP Bina Pemdes gitu ya. Oh iya, kegiatan stunting itu adalah sekian ratus juta kegiatannya ini. Nah, nanti lampirannya ini. Karena apa? Lampiran ini nantinya menjadi penguat sebuah komitmen dari pemerintah desa yang ditandatangani oleh kepala desa untuk diunggah di dalam Omspan TKD. Kegiatan Ermak stunting adalah kegiatan. Karena apa? Kalau kita melihat skema dari penyaluran dari desa di tahun 2024 adalah untuk Ermak itu adalah pesawat 60% gitu ya, 60% tanpa mengenal desa itu mandiri ataupun non mandiri, semuanya akan dikasihkan Ermaknya 60%. Berikutnya adalah untuk yang non-Ermak adalah sesuai dengan kondisi atau perkembangan sejak desa membangun, yaitu kalau yang mandiri adalah 60%, yang non mandiri adalah disalurkan 40%. Hal-hal semacam inilah yang harus kita kuatkan, kita edukasi, kita dampingi secara kalau orang bagi bersih asal sana ya serius tapi santai tapi mengenai gitu. Biar jangan terlalu tegang. Nah, selanjutnya adalah untuk anggaran ketahanan pangan. Ini ada contoh di Karangsalam Lor gitu ya. Kita ketahui bersama adalah alokasinya gitu ya sesuai dengan ketentuan di Permendes 13 dan 7 dan di PMK gitu ya 146 gitu ya.
kita ketahui minimal adalah 20% untuk ketahanan pangan. Nah, ini pun sama akan dituangkan dalam sebuah format yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyumas di UP Bina Pemdes yang ditandatangani oleh Kepala Desa, sehingga ada sebuah komitmen. Ini loh ketahanan pangan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Contoh adalah Desa Karangkolam. Sehingga dengan seperti ini, maka apa yang menjadi tujuan prioritas penggunaan dana desa, apalagi menjadi sebuah upaya capaian kesuksesan desa yang diamatkan dalam Permen Desa 21 tahun itu akan terpantau. Nah, apa yang dilakukan oleh tenaga pendidik adalah memonitoring kegiatan, sehingga progresnya jelas nanti masuk di dalam sebuah pelaporan monitoring evaluasi dana desa tahun 2024. Selanjutnya adalah sudah nah saya hanya mengacu ini untuk BLT gitu. Nah, ini adalah BLT contoh untuk desa Pandak gitu ya. Desa Pandak itu menganggarkan dana desanya adalah sekian. Nah, ini menjadi lampiran tadi sebuah pelaporan format gitu ya. Bukan dalam satuan di desa, bukan nanti di pertanian itu kan lampirannya kan para penerima KPM gitu ya, penerima manfaat. Jadi dia itu nama-nama KPM yang memuat adalah nomor nomor kakak gitu ya, alamat gitu. Nah, sehingga menjelaskan. Nah, ini kalau yang ini adalah untuk penguatan data lampiran masuk di dalam input di OMS aplikasi yang akan diberikan desa kepada pemerintah daerah gitu ya. Nah, dari situ kita mengetahui bersama ini adalah surat dari Dirjen yang tertanggal nomor 1 itu ya. Ini tertanggalnya 15 Februari kemarin ya. Nah, ini harus kita pahami bersama-sama dan alhamdulillah sampaikan selamat untuk Kabupaten Banyumas karena sudah membuat jejaring langkah-langkah agar apa yang menjadi ketentuan implementasi dari Permendes 7 ataupun 13 juga dari PK 145 dan 146 itu sudah terstruktur sistematis dan masif. Dan ini suratnya berikutnya ini adalah pointer arahannya kemarin yang kita transfer ke Nol. Tapi yang tadi dimaksudkan oleh Pak Diparuji adalah KPM juga harus bisa membaca data dan bagaimana data itu terbaca terus nanti tereksekusi dalam sebuah kebelanja dan pelaksanaan. Sehingga kita sesuai dengan tadi sebut dana RMAK adalah stunting itu ya hasil daripada kenapa desa ini mengangkat sekian. Tentunya andil daripada catatan raport di HDW menjadi hal penting. Bukan hanya sekedar persyaratan ya Pak D ya, apalagi hanya penuangan yang penting sasarannya 5 ini disi gitu. Tetapi dalam implementasinya loh kok nggak sama sih gitu. Tahu-tahu jadi lokus. Jadi saya sharekan Pak D apa yang tadi dimaksudkan untuk pekerjaan daripada KPM. Nah, ini adalah hasil daripada undukan scorecard gitu ya Kartu Desa tahun 2023 yang mana sesuai dengan PMK 146 ini akan menjadi bagian persyaratan dengan apa itu ya dengan ini kartu scorecardnya yang dimiliki oleh desa. Nah, di sini terlihat gitu ya ini desa Karangsalam Lor gitu. Ini ada 84,4% kegiatan pajak. Nah ini jadinya kan bunyi ini PIC KPM, namanya siapa gitu ya. Terus ini sasarannya jelas, data sasaran gitu ya, remaja putih, data cakupan layanannya gitu. Ini
kalau saya nyikapi ini menjadi evaluasi yang sering kami lakukan pada setiap bulan kami harus berkumpul. Dan itu memang sudah masuk di dalam anggaran APBD dan saya wajibkan setiap desa harus menganggarkan pertemuan KPM setiap bulan plus dengan sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya di bulan pertama gitu ya Januari kami teman-teman KPM membutuhkan upgrade tentang intervensi tentang jamban gitu. Jambannya itu seperti apa sih yang standar menurut kesehatan. Maka kami harus mendatangkan narasumber terkait dengan hal tersebut gitu ya. Hal seperti puskesmas itu kan ada ahli sanitarian. Nah, dari sini data-data ini bisa terbaca sehingga bisa tereksekusi di tahun 2024 apa sih langkah-langkah desa yang harus dilakukan. Makanya ini adalah fungsi layanannya, cakupannya, dan terakhir adalah di sini yang dilakukan pada hasil di rembuk samping dituangkan gitu ya. Di mana ada poin fasilitasi desa. Nah, ini yang kalau saya tindak lanjuti yang menjadi sebuah rangkaian desa berkinerja baik dengan filtrasi HD ini, ya ini remaja putrinya berapa persen, calon pengantinnya, ternyata dalam 3 bulan terakhir nggak ada yang nikah, ya memang nggak ada yang nikah, terus data yang nggak ada ya 0%, ibu hamil dan ibu hamil kek sekian persen, anak balita 0 sampai 59 bulan sekian persen, keluarga memiliki sasaran stunting dari keluarga berisiko stunting sekian. Nah, sehingga dikatakan, ternyata kemarin anggarannya sekian ratus juta. Ada realisasinya berapa. Jadi data ini kemarin baru saya unduh gitu ya untuk desa Karangsalam Lor. Nah, terus ada desa memiliki KPMO ada. Modul-modulnya udah dikasihkan oleh saya sebagai fasilitator atas kegiatan percepatan penurunan stunting di Kecamatan Batu Raden. Saya kasihkan modul-modulnya itu di print lama itu ya oleh KPM sendiri, oleh pemerintah desa, oleh PRT. Sehingga pada saat kita berkumpul, apa yang tadi dimaksudkan oleh Pak Ade Panuja, ada sebuah peningkatan kapasitas dengan adanya modul ini dibolak-balik ada 4 modul gitu. Kami sudah merasa beruntung sekali. Terima kasih Kementerian Desa yang telah memberikan modulnya, dan kami di Kecamatan Batu sudah memprint semua, dan setiap kali kami pertemuan itu yang kami bahas ya. Bukan nggak ada modul lain yang bisa kami dapatkan dari Kementerian Desa gitu. Dan kondisi yang dihadapi gitu. Ini kan kami dalam fasilitas desa adalah hasil daripada rembuk stunting gitu ya. Kan kondisi terakhir itu kan stuntingnya inilah. Nah, maka tindak lanjut dalam 1 tahun ini tertuang dengan kondisi yang dihadapi, nanti tereksekusi dalam belanjanya. Begitu Pak Ade yang bisa sampaikan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ade Panuji terkait dengan Ermak stunting dan apa yang dilakukan oleh saudara kita KPM. Dan nyata-nyata itu bisa terbiayai sesuai dengan ketentuan Permendes 7 atau 13 dengan dana desa. Terima kasih Om Kamal apa yang disampaikan. Ini menjadi hal yang harus diseriusi oleh seluruh jajaran, khususnya TPP di Kabupaten Laut gitu ya. Karena ini sedikit saya minta waktu 1 menit. Ini kemarin ada yang menarik dari sosialisasi rakor yang sore. Ini nanti dan saya pernah membuka hal semacam ini ya. Itu ada di Monef Dana Desa di tahun 2023 sudah muncul tentang penanganan. Coba rekan-rekan semua TPP itu bisa membuka Monef Dana Desa. Ini ada contoh penanganan permasalahan di masyarakat gitu ya. Dan ini bisa dituangkan, dan ini sudah ada pengaduan. Nah, nanti Om Gamal
Mungkin ya, kita akan tertuangkan di dalam ini. Contoh ini contoh itu ya. Contoh penanganan pengaduan masyarakat di 2023 tentang konstitusi pemerintahan dari sana. Contoh gitu ya, di Oktober pelapor sini yang dilaporkan siapa, isi pengaduannya apa, tindak lanjut. Inilah yang menjadi solusi yang disampaikan oleh Gamal. Nanti rekan-rekan bisa membuka di Monex Indonesia tahun 2023 itu ada menu satu lagi dan itu belum bisa diaktifkan. Kemarin saya berkoordinasi dengan Pak Ivan itu ini belum bisa bisa kita lihat-lihat ya isinya apa saja, pengaduannya, permasalahannya apa, terus nah, kemarin sudah dicontohkan dalam penanganannya seperti ini persis sekali ya. Ini adalah satu penanganan pengaduan masyarakat 23, pelapornya siapa, nanti satunya dinas PMD, yang dilakukan siapa. Nah, ini menjadi bagian kita fokus pada masing-masing area kinerja kita. Kalau PLD ya otomatis di tingkat desa dampingan, kami di tingkat kecamatan. Kalau Pak Depanudi dan rekan itu TAPM berarti di area kabupaten. Dan ini menjadi tindak lanjut apa yang disampaikan oleh Gamal. Tapi saya juga terima kasih Gamal. Kita satu visi membangun desa gitu ya. Dan informasi yang disampaikan oleh Gamal cukup penting dan menjadi bagian terpenting kalau bilang Hermat ditentukan dan sangat menentukan sekali karena itu butuh solusi eksekusi yang positif. Dengan rasa terima kasih saya mengucapkan salam cakap kita besok bertemu kembali di hari Kamis.